Sebelum menonton video ini, dan tombol notifikasinya. ketahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko di sini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tentang pembelajaran tematik kelas 6 ya. Untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dengan topik penampakan alam negara-negara ASEAN. Nah, negara kita, negara Indonesia, itu negara yang sangat subur dan tergabung dalam negara ASEAN dan merupakan pendiri ataupun merupakan anggota yang pertama yang mendirikan ASEAN. Nah, di wilayah alam Indonesia ini sangat beragam, ketinggian muka bumi berbeda-beda ya. Kita tahu sendiri wilayah kita ada tinggi, rendah, ya, gunung, sungai, danau, dan rawa-rawa seperti ini, seperti pada gambar ya. Pantai ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut dan pegunungan memiliki ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Indonesia banyak sekali pulaunya, bahkan ribuan, mencapai 17.000 pulau ya. Lalu bagaimana dengan ketapakan alam di negara-negara di ASEAN? Berikut ikuti pembahasannya. Video. Dan tombol notifikasinya. Ketahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Ketampakan alam di wilayah Asia Tenggara yang pertama yang akan kita bahas yaitu negara Malaysia. Kita tahu negara Malaysia adalah negara yang serumpun dengan negara kita, negara Indonesia. Maka wilayahnya pun beriklim tropis. Sebagian besar wilayah terletak di ketinggian 180 meter di atas permukaan laut, yang merupakan bagian deretan pegunungan Mediterranean. Malaysia Barat puncak tertingginya ada di Gunung Tahan sekitar 2190 meter. Sungai terpanjangnya adalah Sungai Pahang sepanjang 450 km. Itu kenampakan alam di negara Malaysia. Berikutnya yang kedua adalah Malaysia Timur tadi memiliki puncak gunung di Kinabalu yang lebih tinggi yaitu 4.101 meter. Dan sungai terpanjang adalah Sungai Rajang 560 meter. Akan tapi kabut selalu meliputi di daerah Gunung Kinabalu dan dataran tinggi Kamerun. Berikut nomor 2 adalah kenampakan alam negara-negara ASEAN yang ada di Singapura. Ya, kita tahu simbol Singapura adalah dengan singanya, ya, patung singanya, dan wilayah ini beriklim tropis. Sebagian besar wilayah terdiri dari perbukitan dan lembah. Walaupun demikian, negaranya adalah negara yang maju. Pada waktu pembahasan sebelumnya Bapak sudah sampaikan bahwa ini termasuk negara kecil tapi makmur. Puncak tertinggi ada di Gunung Timah sekitar 580 meter dan daerah lainnya merupakan rawa-rawa dan dataran rendah. Berikutnya yang ketiga, negara ASEAN yang akan kita sampaikan adalah kenampakan alam di negara Filipina. Kita tahu negara Filipina merupakan negara yang bergugusan pulau-pulau juga ya. Wilayahnya sama yaitu di Asia Tenggara, dia termasuk wilayah tropis dan merupakan negara kepulauan yang memiliki sebanyak 7.000 lebih pulau. Pulaunya yang terkenal seperti Pulau Luzon, Mindanao, Sulu, dan Visayas serta Palawan. Kenampakan lautnya ya, dia memiliki laut yang terdalam mencapai 10.400 meter ya, yang terdapat di Pulau Mindanao. Sebagian besar daratannya berupa gunung-gunung. Puncak gunung tertingginya adalah Gunung Apo setinggi 2.954 meter. Dan di Mindanao ini sedangkan sungai utamanya adalah Sungai Cagayam, ya, Pampaya, dan Agno serta Sungai Agusan. Negara berikutnya adalah negara Thailand. Ya, negara Thailand juga termasuk negara Asia Tenggara dan dia wilayahnya sama beriklim tropis terdiri dari bagian barat laut, tengah, dan daratan tinggi Khorat dan selatan. Daerah barat laut terdiri dari pegunungan, ya, gunung tertingginya adalah Gunung Doi Itanom yang mencapai 2.594 meter. Dan daerah tengah merupakan daerah yang sangat subur karena dialiri Sungai Chao Phraya
yang merupakan sungai terpanjang di Thailand. Ya, dataran tinggi Kharatoa berada di bagian timur dan mengalir sungai Mekong di sana. Thailand berbatasan langsung dengan Malaysia dan Teluk Siam di bagian selatannya, Myanmar dan Laut Andalan di bagian baratnya, Myanmar dan Laos di daerah utara. Itu kenampakan alam di daerah Thailand. Yang kelima adalah kenampakan alam negara di Brunei Darussalam. Ya, siapa yang nggak kenal dengan negara Brunei Darussalam? Ya, ini negara yang kecil tapi makmur, memiliki melimpah banyak minyaknya. Ya, tak heran dia dijuluki dengan negara petrodolar. Ya. Wilayah ini juga merupakan wilayah yang beriklim tropis yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi, akan tetapi kurang subur untuk daerah pertanian karena tanahnya tidak cocok untuk pertanian. Bentuk daratannya berupa tanah datar dan berupa perbukitan rendah. Tempat tertingginya ada di Gunung Pagon setinggi 1.850 meter, sedangkan sungainya ada Sungai Brunei dan Sungai Beliat. Ya, tadi sudah saya sampaikan negara ini dikenal dengan negara petrodolar. Petro artinya minyak ya, jadi negara yang kaya minyak. Ya, minyaknya sangat melimpah. Negara Brunei ini terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Dan bentuk kerajaannya adalah negaranya adalah kerajaan. Berikutnya yang nomor 6 kita bahas adalah negara Vietnam. Ya, negara Vietnam ini sama, dia juga memiliki pulau-pulau kecil yang banyak, bahkan ribuan juga. Sama, di Vietnam ini termasuk beriklim tropis yang terletak di bagian paling timur di Asia Tenggara. Ya, dia paling timur. Wilayah utaranya berbatasan dengan Tiongkok dan Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan Laut Tiongkok di sebelah bagian timur. Itu perbatasannya. Kemudian kenampakan alamnya berupa bukit dan gunung. Ya, yang mana gunung-gunungnya itu berhutan sangat lebat dan puncak tertingginya adalah di Gunung Sipang, ya, Pan Sipang, setinggi 3.143 meter. Di bagian utaranya ada Sungai Mekong yang merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara. Ya, Sungai Mekong ini dimiliki oleh beberapa negara, tidak hanya satu negara. Atau istilahnya Sungai Mekong ini melalui beberapa negara. Vietnam memiliki teluk seluas 1.500 km persegi yang dikenal dengan Teluk Halong Bay, ya, Halong Bay, yang memiliki ribuan pulau kapur di dalamnya. Ya, ini pulau-pulau kecil, ya, seperti yang ada di Irian Jaya kalau punya kita, ya, itu pulau-pulau kapur yang menjulang ke langit. Berikutnya kenampakan alam negara ASEAN yang ketujuh adalah Myanmar. Ya, Myanmar seperti itu kalau kita lihat dari atas udaranya, ya, dari ini kenampakan alamnya sangat hijau, banyak bangunan-bangunan yang menjulang seperti itu. Ya, sama wilayahnya adalah wilayah tropis dan perbatasannya di sebelah barat ada dengan India dan Bangladesh. Di sebelah timurnya berbatasan dengan Tiongkok dan Laos dan Thailand. Wilayah utara berbatasan dengan India dan Tiongkok yang berupa Gunung Himalaya setinggi 4.600 meter. Myanmar juga memiliki puncak tertinggi yaitu Gunung Kakaborazi yang tingginya mencapai 5.881 meter dan terdapat lembah Sungai Irrawaddy yang merupakan jalur transportasi di Myanmar. Ya. Ini Sungai Irrawaddy ini merupakan jalur transportasi yang utama dipakai di negara Myanmar sana. Berikutnya yang ke-8, negara tetangga kita atau negara anggota ASEAN adalah negara Laos. Ya, negara Laos. Wilayahnya beriklim tropis juga. Sebelah barat laut berbatasan dengan Myanmar dan Tiongkok. Sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja, dan sebelah barat berbatasan dengan Thailand. Wilayah daratannya mencapai 80%, tapi berupa gunung yang diselimuti oleh hutan yang lebat dan perairannya hanya 20% saja. Myanmar memiliki puncak tertinggi di Gunung Phobia
2.817 meter yang terletak di barisan pegunungan lipatan ya. Sungai di sana sebagai sarana transportasi juga. Jadi sungai besarnya adalah Sungai Mekong dan Sungai Ngum. Ya, jadi ada beberapa negara yang alat transportasinya memakai sungai atau perairan karena sungainya terlalu besar, jadi dipakai untuk jalur transportasi. Dan yang terakhir, anggota ASEAN yang kita sampaikan di sini sebagai kenampakan alamnya adalah negara Kamboja. Ya, negara Kamboja dia memiliki perairan yang sangat luas, terletak di semenanjung Indochina ya, wilayahnya beriklim tropis. Sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, sebelah barat berbatasan dengan Thailand, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Thailand. Laos wilayahnya sekitar 181.035 km persegi. Nah, ketampakan alamnya yang menarik adalah dataran Lagusina, ya, dataran Lagustrin yang terbentuk akibat adanya banjir Tonle Sap. Dari sungai Tonle Sap ini sering banjir, maka kemudian membentuk dataran. Kamboja juga memiliki Sungai Mekong. Nah, jadi ada beberapa negara tadi sudah saya sebutkan, Sungai Mekong itu dimiliki oleh beberapa negara. Demikian yang saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share dari ekobudaya.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.